Dua, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penyelesaian Sudoku menggunakan constraint satisfaction problem atau bisa disingkat dengan CSP dan Wumpus Word menggunakan proportional logic. Saya Sneisha Putri Arianda. Di sini saya tidak sendiri bersama rekan saya. Saya Cika Aditya Maulida. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Latar belakang. Artificial Intelligence atau AI merupakan cabang ilmu komputer yang memungkinkan komputer berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Salah satu metode AI adalah Constraint Satisfaction Problem yang digunakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan constraint. Nah, selain itu, terdapat Knowledge Representation menggunakan Proportional Logic yang digunakan untuk melakukan proses inferensi. Pada tugas ini, kedua metode diterapkan pada permainan Sudoku dan Wumpus Word. Artificial Intelligence atau AI bertujuan membuat komputer mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara cerdas. Pada tugas ini, kami mempelajari dua penerapan AI, yaitu CSP untuk menyelesaikan Sudoku dan Knowledge Representation menggunakan Proportional Logic untuk melakukan inferensi pada Wumpus Word. Lanjut. Dasar teori. Di sini terdapat 4 dasar teori. Yang pertama itu ada artificial intelligence, ilmu yang membuat komputer mampu berpikir dan mengambil keputusan. Yang kedua ada knowledge representation, pengetahuan menggunakan aturan logika. Yang ketiga ada constraint satisfaction problem, menyelesaikan masalah berdasarkan variabel, domain, dan constraint. Dan yang terakhir ada proportional logic, logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari fakta yang diketahui. Penjelasannya, sebelum menyelesaikan studi kasus, terlebih dahulu dipahami konsep dasar AI. Sudoku diselesaikan menggunakan CSP, sedangkan Wumpus Word diselesaikan dengan knowledge representation dengan proportional logic. Lanjut. Penyelesaian Sudoku pemodelan CSP. Variabel sel yang masih kosong, domainnya ada 1, 2, 3, 4. Constraint, tidak boleh ada angka yang sama pada baris, tidak boleh ada angka yang sama pada kolom, tidak boleh ada angka yang sama pada kotak 2x2. Penjelasannya, pada Sudoku, setiap kotak kosong dianggap sebagai variabel. Nilai yang mungkin dimasukkan adalah angka 1 sampai 4. Kemudian, setiap nilai harus memenuhi constraint sehingga tidak ada angka yang sama pada baris, kolom maupun kotak. Lanjut. Proses inferensi Sudoku. Sini ada langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu analisis baris pertama, kedua analisis baris keempat, analisis kolom pertama, analisis kolom kedua, analisis kolom ketiga, lalu yang terakhir semua sel berhasil terisi. Penjelasannya, proses inferensi dilakukan secara bertahap. Pertama diperiksa baris pertama, kemudian baris keempat, lalu setiap kolom. Dari proses tersebut, diperoleh nilai untuk seluruh sel kosong hingga menghasilkan solusi Sudoku yang memenuhi semua constraint. Lanjut. Implementasi Python, algoritma backtracking. Di sini juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama membaca papan Sudoku, mencari sel kosong, mencoba angka 1 sampai 4, memeriksa constraint, jika valid lanjut, jika tidak valid kembali atau backtracking. Penjelasannya, setelah inferensi manual dilakukan, penyelesaian Sudoku diimplementasikan menggunakan Python dengan algoritma backtracking. Algoritma mencoba setiap kemungkinan angka, memeriksa constraint dan melakukan backtracking apabila solusi tidak valid hingga seluruh papan berhasil diselesaikan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian kode kami di Colab tentang penyelesaian Sudoku menggunakan Constraint Satisfaction Problem atau CSP dan Wumpus Word menggunakan Proportional Logic. Di sini inisialisasi data Sudoku. Pada bagian ini dibuat sebuah variabel board yang berisi papan Sudoku berukuran 4x4. Nah, angka 0 ini menunjukkan bahwa sel tersebut masih kosong dan harus dicari nilainya oleh program. Sedangkan angka selain 0 merupakan nilai awal yang sudah diketahui. Data inilah yang nantinya akan diproses menggunakan algoritma backtracking untuk memperoleh solusi Sudoku yang memenuhi seluruh constraint. Pada fungsi ini yaitu untuk menampilkan Sudoku.
Fungsi printboard digunakan untuk menampilkan isi papan sudoku ke layar. Program akan membaca setiap baris pada variabel board, kemudian mencetaknya satu persatu sehingga pengguna dapat melihat kondisi sudoku sebelum maupun sesudah proses penyelesaian dilakukan. Nah, pada fungsi kedua yaitu mencari sel kosong. Fungsi find empty ini digunakan untuk mencari posisi sel yang masih kosong. Program akan melakukan pemeriksaan dari baris pertama hingga baris terakhir. Apabila ditemukan angka 0, maka fungsi akan mengembalikan posisi baris dan kolom dari sel tersebut. Jika seluruh sel sudah terisi, maka fungsi akan mengembalikan nilai non yang menandakan bahwa sudoku telah selesai diselesaikan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemeriksaan constraint. Fungsi valid digunakan untuk memeriksa apakah suatu angka dapat ditempatkan pada posisi tertentu. Pemeriksaan dilakukan terhadap 3 aturan utama sudoku, yaitu angka tidak boleh sama pada satu baris, angka tidak boleh sama pada satu kolom, angka tidak boleh sama pada satu kotak berukuran 2x2. Nah, apabila seluruh aturan terpenuhi, fungsi akan mengembalikan nilai true. Sedangkan jika ada aturan yang dilanggar, maka akan mengembalikan nilai false. Setelah itu fungsi yang keempat itu fungsi penyelesaian sudoku, yaitu fungsi solve merupakan fungsi utama yang menjalankan algoritma backtracking. Program terlebih dahulu mencari sel yang masih kosong, kemudian mencoba mengisi angka 1-4. Setiap angka diperiksa menggunakan fungsi valid. Jika valid, program akan melanjutkan ke sel berikutnya. Jika tidak ditemukan solusi, program akan kembali ke langkah sebelumnya atau backtracking dan mencoba angka lain. Nah, proses ini akan terus berlangsung hingga seluruh papan sudoku berhasil diselesaikan. Kemudian ini adalah kode untuk menjalankan program. Pada bagian ini, program mulai dijalankan. Pertama, program akan menampilkan kondisi awal sudoku. Nih, selanjutnya fungsi solve dipanggil untuk menyelesaikan sudoku menggunakan algoritma backtracking. Jika solusi berhasil ditemukan, maka papan sudoku hasil penyelesaian akan ditampilkan. Apabila tidak terdapat solusi, program akan menampilkan pesan tidak ada solusi. Yang terakhir yaitu menampilkan hasil dalam bentuk tabel. Setelah sudoku berhasil diselesaikan, hasil akhirnya ditampilkan menggunakan pandas data frame. Tujuannya agar tampilan hasil menjadi lebih rapi dalam bentuk tabel dengan nama kolom K1 sampai K4, yang berarti kolom 1 sampai kolom 4 dan baris 1 sampai baris 4, sehingga lebih mudah dibaca dan dibandingkan dengan papan sudoku awal. Selanjutnya ada Wumpus Word. Di sini komponennya ada agent, Wumpus, breeze, pit, gold, dan stage. Wumpus Word merupakan lingkungan sederhana yang digunakan untuk menguji kemampuan agent dalam mengambil keputusan. Agent harus menemukan goal dengan menghindari pit dan wumpus berdasarkan informasi breeze dan stage. Nah, representasi pengetahuannya di sini simbolnya ada A, P, W, G, B, S. A berarti agent, P pit, W wumpus, G gold, B breeze, S stench. Nah, aturannya breeze, B yaitu variabelnya X dan Y, stench, S, X, Y ke W. Untuk mempermudah inferensi digunakan simbol-simbol logika. Breeze menunjukkan adanya kemungkinan pit pada sel yang berdekatan, sedangkan stench menunjukkan adanya kemungkinan wumpus di sekitar posisi tersebut. Proses inferensi Wumpus Word inferensi. Yang pertama, agent berada di baris 1 dan kolom 1. Yang kedua, agent merasakan breeze. Ketiga, kemudian ditemukan breeze dan stench. Yang keempat, dilakukan proses inferensi menggunakan aturan logika. Yang kelima, diperoleh pit sama dengan baris 2 kolom 1, wumpus baris 3 kolom 2, gold baris 3 kolom 3. Nah, berdasarkan informasi breeze dan stench, agent melakukan inferensi menggunakan proportional logic. Dari proses tersebut diperoleh bahwa pit berada di baris 2 kolom 1, wumpus berada di baris 3 kolom 2, sedangkan gold berada di baris ketiga kolom ketiga. Dengan demikian, agent dapat menentukan jalur yang aman. Jadi kesimpulannya, CSV berhasil menyelesaikan sudoku, seluruh constraint berhasil dipenuhi.
Untuk proportional logic dan Wumpus Word berhasil melakukan inferensi pada Wumpus Word dan implementasi pada Python menghasilkan solusi yang sama dengan inferensi manual. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa constraint satisfaction problem efektif digunakan untuk menyelesaikan Sudoku, sedangkan proportional logic mampu membantu agent melakukan inferensi pada Wumpus Word. Implementasi Python juga berhasil menghasilkan solusi yang sama dengan proses penyelesaian secara manual. Demikianlah hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.